Gonzalez bongkar penyebab kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF. Madampang dirumorkan ingin boyong Marcelino Ferdinand ke Port FC. Menang 3-0, Gajah Perang ke final Piala AFF 2022. Gonzalez bongkar penyebab kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF. Timnas Indonesia gagal di Piala AFF, Christian Gonzalez beri tanggapan. Mantan penyerang naturalisasi timnas Indonesia Christian Gonzalez turut merespon kegagalan skuad Garuda di Piala AFF 2022. Punya pengalaman membela timnas Indonesia, Christian Gonzalez mengungkapkan prediksinya terkait penyebab kegagalan Gonzalez yang berdarah Uruguay tersebut, menyinggung soal kompetisi sepak bola Indonesia yang belum kembali berjalan normal pasca tragedi Kanjuruhan. Bukan tanpa sebab, pendapat itu disampaikan oleh pemain timnas naturalisasi ini menilai sejatinya skuad timnas Garuda memiliki pemain dan pelatih mumpuni, namun kembali gagal di Piala AFF karena alasan yang tidak diketahui. Kalah lagi, kita memiliki pemain bagus dan pelatih bagus, tapi kurang beruntung. Terus apa? Karena liga ditunda terus atau karena faktor lain? Akun pribadinya Christian Gonzalez mengapresiasi perjuangan para juniornya yang sudah tampil di Piala AFF 2022. Meski akhirnya tumbang di semifinal oleh timnas Vietnam yang bertanding di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam. Untuk diketahui, Christian Gonzalez merupakan pemain andalan timnas Indonesia pada zamannya. Gonzalez dinaturalisasi dan melakoni debut di timnas Indonesia di Piala AFF 2010. Performa pemain timnas asal Uruguay itu terbilang oke. Pada saat itu tercatat ia mengoleksi 3 gol dan berhasil mengantarkan skuad Garuda ke final Piala AFF 2010. Sementara itu di Piala AFF 2014, Christian Gonzalez juga kembali menjadi pilar timnas Indonesia. Hanya saja saat itu skuad Garuda gugur di babak penyisihan. Hingga saat ini banyak pecinta sepak bola tanah air yang merindukan sosok penyerang tajam seperti Gonzalez di timnas Indonesia. Madampang dirumorkan ingin boyong Marcelino Ferdinand ke Port FC. Manajer timnas Thailand sekaligus bos Port FC, Madampang, dirumorkan ingin mendatangkan Marcelino Ferdinand dari Persebaya Surabaya ke Port FC. Madampang berencana ingin mengajukan opsi pinjaman kepada Persebaya Surabaya untuk bintang muda potensial timnas Indonesia itu. Memboyong Marcelino Ferdinand dari Persebaya ke Port FC dinilai tidak mudah, meski dengan opsi pinjaman, mengingat kontrak sang pemain hingga 1 Juli 2024. Selain itu, Persebaya kemungkinan tidak akan melepaskan pemainnya ke salah satu klub Thailand tersebut. Pasalnya, Marcelino Ferdinand memiliki peran penting dalam skuad Bajul Ijo yang sedang mengarungi BRI Liga 1 musim 2022-2023. Menang 3-0, Gajah Perang ke final Piala AFF 2022. Timnas Thailand mengganyang Malaysia 3 gol tanpa balas. Gajah Perang menang agregat 3-1 dan melaju ke final Piala AFF 2022. Leg kedua semifinal Piala AFF 2022 mempertemukan Thailand versus Malaysia. Duel berlangsung di Thammasat Stadium pada Selasa 10 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Malaysia punya keunggulan 1-0 pada leg pertama. Thailand tancap gas sejak awal pertandingan demi mencari gol penyeimbang agregat. Hasilnya Thailand berhasil membobol gawang Malaysia 3 gol tanpa balas. Hasil ini membuat Thailand menang agregat 3-1 atas Malaysia dan lolos ke final Piala AFF 2022. Skuad asuhan Alexander Polking sudah ditunggu Vietnam di babak perebutan juara.
Shin Taeyong diminta mundur usai timnas Indonesia gagal di Piala AFF. Tagar #STYOut mendadak jadi trending topik di media sosial Twitter pasca kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 menyusul kekalahan dari Vietnam di laga leg kedua babak semifinal di Stadion Maidin, Senin 9 Januari. Pasca kegagalan ini, banyak dari warganet yang meminta pelatih Shin Taeyong untuk mundur dari jabatan pelatih kepala timnas Indonesia. Hingga tulisan ini dibuat, #STYOut telah ditweet sebanyak lebih dari 1.800 kali. Berikut adalah beberapa komentar dari warganet di media sosial Twitter terkait tagar #STYOut. Bener-bener ya, dah gaji Shin Taeyong 1,1 M per bulan, dapat job lain di saat WNI rebutan pekerjaan. Prestasinya gitu-gitu mulu. Dah cukup #STYOut. Tulis akun @ag1st_ dengan menyematkan video Shin Taeyong yang sedang membintangi salah satu iklan kopi. Meskipun begitu, tak sedikit juga yang membela Shin Taeyong dengan menyalahkan pihak-pihak yang meminta Shin untuk mundur. Beberapa di antaranya menyebut kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 bukan sepenuhnya salah Shin Taeyong. Kontrak Shin Taeyong bersama timnas Indonesia menurut data dari Transfermarkt sejatinya baru akan habis pada 31 Desember 2023. Jelang berakhirnya kontrak tersebut, Shin Taeyong masih memiliki kesempatan untuk membawa timnas Garuda terbang tinggi di ajang Piala Asia 2023. Ketum PSSI beri semangat kepada pemain timnas usai gagal di Piala AFF 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengucapkan terima kasih kepada pemain, pelatih dan ofisial tim nasional yang telah berjuang mengharumkan nama negara dalam pagelaran Piala AFF 2022. Meskipun kita belum bisa juara, kita harus menatap masa depan dengan optimisme tinggi. Pemain dan pelatih sudah berjuang maksimal, kita harus hargai itu. Tetap semangat, tetap berjuang untuk event selanjutnya agar lebih baik lagi. Ujar Iryawan dikutip dari laman PSSI. Iryawan menambahkan saat ini pemain dan seluruh ofisial telah kembali ke tanah air. Ada yang langsung ke daerah masing-masing karena Liga 1 segera bergulir kembali. Namun ada juga yang masih bertahan di Jakarta untuk keperluan lainnya. Liga 1 mulai bergulir lagi dan pemain pulang ke klub masing-masing. Tentu ada pula pemain yang harus kembali meninggalkan Indonesia karena bermain untuk klub di luar negeri. Yang penting pemain harus tetap semangat untuk mengejar prestasi lebih baik lagi, ucapnya. Setelah Piala AFF, Indonesia akan mengikuti Piala Asia U20 pada 1 hingga 18 Maret 2023 di Uzbekistan. Ada 16 negara yang akan berlaga di sana. Piala Asia U20 ini sangat penting bagi kita. Ini merupakan ujian sebelum kita menjadi tuan rumah pada Piala Dunia U20 nanti. Imbuh Iryawan.